Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riansyah Hasenbi, tentunya di channel Hasenbi TV. Nah, pada siang hari ini saya lagi ada di Purwakarta, tepatnya di base camp ya. Nah, ini base camp Purwakarta guys. Sekarang saya mau silaturahmi ke salah satu mitra PT Base yang juga leader saya yang sudah meraih rumah 1 miliar. Bukan hanya rumah, tapi berawal dari motor, mobil dan juga rumah teman-teman. Nah, sekarang kita silaturahmi ke rumahnya ya. Masya Allah, ini dia guys. Katanya lagi ngedit. Ini dia guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih, leader kita nih, sang peraih luxury 1 miliar. Hanya dari ruangan ini nih bisa menghasilkan berapa Kang total Kang? 2 miliar lebih lah. 2 miliar hanya dari ruangan ini nih. Jadi dari rumah dengan genggaman tangan yang ramah sehingga bisa mendapatkan rumah. Ya alhamdulillah sahabat Hasenbi, sekarang saya lagi berada di kediaman salah satu leader saya nih dari Purwakarta, yakni Kang Algian Saputra, yang alhamdulillah beliau dalam menjalankan bisnis PT Base sudah bisa dibilang atau dikatakan berhasil lah, dan banyak menginspirasi banyak orang. Karena apa? Karena dari latar belakangnya beliau benar-benar dari orang benar-benar dari bawah lah ngerintis bisnis PT Base. Dan sebelumnya teman-teman mungkin tahu ya kalau emang pernah lihat profil beliau, yakni dari mulai karyawan kemudian pernah juga jadi tukang ojek. Nah sekarang saya mau dengar langsung nih awal kisah beliau memulai bisnis PT Base ini. Gimana Kang waktu awal-awal jalan bisnis PT Base, atau backgroundnya dulu sebelum jalan bisnis PT Base ini apa sih yang pernah Kang Algian jalani nih, dari mulai usaha atau kerja gitu? Banyak ceritain nih, panjang tapi ya. Oh gitu ya, yang penting yang singkat-singkat aja kan. Singkat ya. Iya. Jadi menceritakan perjalanan di PT Base ini sebenarnya dari akhir 2019. Jadi kalau mau diceritain detail ya panjang, bisa berjam-jam, kita live aja langsung di YouTube. Oh gitu. Next lah kita live ya. Sekarang kita inti pokoknya aja nih. Secara ringkasnya saya jalanin di akhir 2019, saya jadi karyawan lulusan sarjana. Jadi karyawan dari 2012 awal, 2011 akhir sampai 2017 saya jadi karyawan. Karena yang saya tahu di sarjana, setelah kuliah itu kerja punya uang beli mobil, beli rumah gitu kan. Punya uang nikah, beli motor, beli mobil, beli rumah, umroh, haji. Itu yang saya tahu. Ya, karena itu merupakan Pendidikan. Iya, kebutuhan manusia pada umumnya sih seperti itu ya. Iya, jadi ya misalnya diajari dari kuliah gitu, kamu kerja yang benar, nanti udah kerja bisa beli ya, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, kendaraan, ibadah. Jadi kita harus kerja di perusahaan yang saya tahu ya. Kerja jadi gitu, kita ngelamar kerja bisa jadi PNS, ya, bisa jadi bekerja di BUMN atau di perusahaan swasta. Akhirnya ya saya ngelakuin tahapan itu. Emang bener lah, akhirnya saya jadi karyawan selama 6 tahun. Ya dengan gelar sarjana, alhamdulillah aja saya bisa masuk ke beberapa perusahaan, kerja di beberapa perusahaan selama 6 tahun kurang lebih. Nah, namun selama 6 tahun itu yang dicita-citakan atau yang dimaksud dengan tujuan tersebut selama bekerja 6 tahun itu udah tercapai belum Kang? Belum, alhamdulillah. Jadi setelah saya kerja ternyata baru tahu ya kehidupan yang sebenarnya itu di dunia kerja. Ternyata gaji saya itu tidak memenuhi untuk bisa beli mobil cash, beli rumah cash. Mungkin bisa tapi ngeredit gitu. Kebanyakan ternyata ya di lingkungan kita yang jadi karyawan itu pada beli mobilnya dengan cara ngeredit. Rumah ngeredit mobil kan berarti 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Rumah 15 sampai 25 tahun. Berarti kita punya hutang selama puluhan tahun. Nah, itu yang saya nggak mau waktu itu. Berarti tanpa disadari mereka bekerja, yakni pada intinya untuk bayar cicilan ya. Nah, itu dia, untuk bayar cicilan. Dan apalagi yang terjadi masyarakat itu ngereditnya itu ke bank gitu ya. Kalau kredit sebenarnya kan boleh ya kalau nggak ada ribanya. Ini kan kredit ke bank itu kan banyak bunganya. Mungkin 1 tahun 2 tahun pertama itu cuma bayar bunga aja. Motor yang harganya 15 juta kalau dikredit pakai leasing itu bisa jadi 30 juta loh. 30 juta loh, misalnya nyicil ente motor ya 15 juta. Misalnya Beat ya, 3 tahun bisa jadi 25 juta ke atas itu. Masya Allah. Pas lunas harga motornya nggak 15 juta. Padahal ente bayarnya misalnya 25 juta ya, kalau hitung-hitung. Pas lunas bisa jadi harga motornya cuma 7 juta. Iya, kalau emang dijual lagi malah jatuh harganya. 25 juta dengan kredit sistem leasing, dijual pasti harganya di bawah 10 juta. Berarti kan
merugikan diri sendiri Iya. secara finansial aja rugi. Betul. Apalagi kalau kita hitung-hitungan masalah dosa ribanya. Itu baru motor, gimana kalau rumah atau mobil? Yang mana cicilannya mobil aja minimal 3 sampai 5 tahun ya. 3 sampai 5 tahun cicilan mobil itu rata-rata kan di atas 5 juta kalau mobil baru. Pajero tadi yang di depan itu cicilannya itu 15 sampai 20 juta per bulan. Masya Allah. Itu kita kalau gaji karyawan butuh apa namanya, butuh mendapatkan gaji sebesar apa tuh untuk bisa beli Pajero di depan gitu. Saya punya teman yang marketing itu, saya pernah nanyain kalau Pajero itu DP-nya aja 150 jutaan. Cicilannya bisa 15 sampai 20 juta per bulan. Dan gajinya berarti 2 kali lipat dari cicilan tersebut, 2 sampai 3 kali lipat. Berarti kalau mau cicilan 15 juta, gaji ente harus 30 juta atau di atas itu gitu. Makanya kalau yang gak memenuhi biasanya nyicil Pajero bisa tapi digabungin dengan gaji istri. Nah, jadi syarat untuk cicil Pajero berarti harus paling nggak tuh minimal menggabungkan 2 gaji suami istri baru bisa DP, belum Ya. lagi cicilan. Ya, seperti itu. Nah, apalagi untuk rumah ya. Rumah bisa sih kalau jadi karyawan ada Iya. rumah, cuman ya itu dia rumahnya paling rumah yang Rumah yang- tipe kecil lah, luasnya 72. Rumah standar ya paling ya, rumah subsidi palingan, karena saya pun pernah nyicil ya, rumah. subsidi. Waktu itu kan kerja tuh nggak memenuhi itu untuk impian. Nah, dari situ selanjutnya langkah Kang Alkian ke depannya kayak gimana tuh Kang? Katanya Biasanya sempat- dari peluang bisnis kan. Yang peluang bisnis yang bisnis kerjanya sambil kerja dulu dari 2016, 2017 itu 2015, 16, 17 tuh saya nyari peluang bisnis yang bisa sambil kerja dari dulu. Jadi saya ketemunya emang network marketing dulu di awal-awal 2014, 15, 16 tuh ketemu network marketing. Dulu saya pernah daftar di salah satu network marketing juga di bidang pembayaran pulsa listrik yang kayak gitu. Sambil kerja sambil jalanin. Saya jadi pengalaman sebelumnya pernah, tapi ya dari nol juga, dalam artian dari nggak bisa apa, dari nggak punya pengalaman karena saya backgroundnya emang karyawan gitu ya. Saya jalanin sama waktu itu juga sendiri, jalanin bertahun-tahun sampai akhirnya 2017 saya memutuskan resign kerja. Benar-benar total resign kerja. Dari saya ngerjain bisnis yang saya kerjain dulu, yang marketing di bidang pembayaran itu. Iya. Saya kerjain sampai 2017 saya resign. Ya, terus sampai 2000 berapa itu ya, 2019. Jadi saya ngerjain bisnis itu saya pernah sambil buka counter ya, ngerjain. Saya juga pernah sambil jualan bubur ya, sambil berbisnis network marketing, sambil ngejalan bisnis yang lainnya juga konvensional juga. Saya pernah jual buka counter, saya sewa kios pernah, itu sambil jalan bisnis. Terus pernah juga saya nyewa kontrakan untuk jualan bubur juga pernah. Tapi beberapa bisnis yang saya jalan itu alhamdulillah belum bisa memenuhi impian saya. Dalam artian saya pengen bisa haji, umroh, punya mobil, Pajero, pengen punya rumah, gitu. Belum bisa. Dari beberapa bisnis yang saya jalani dari pertama dari sambil kerja, resign sampai 2019 belum ada. Tapi pendapatan sih dapat. Dapat ya dari bisnis network marketing yang sebelumnya, tetap pendapatan dapat, cuman karena belum stabil lah atau belum bisa mewujudkan impian, nyambi usaha lain kayak konvensional yang tadi jualan bubur sampai buka kantor pulsa. Nah, kemudian dengar-dengar sempat ngojek juga kan? Jadi Grab apa Gojek waktu itu? Grab dulu 2019, kalau bulan Maret atau April tuh saya daftar Grab. Jadi bisnis yang saya tekuni itu 2018 akhir tuh udah down ya, udah turun. Udah nggak jalan lagi. 2019 udah benar-benar total saya nggak jalan di situ, jadi nggak punya pendapatan. Di 2019 Januari itu udah pakai tabungan aja kehidupan sehari-hari. Jadi saya nggak ngelamar kerja lagi dulu. Ngandelin sisa tabungan dari bisnis yang sebelumnya. Nah kan sebelumnya emang uang dapat tiap bulannya ya, kadang besar kadang kecil, namanya juga bisnis ya. Siapapun ya pendapatan dapat. Tapi sekali lagi ternyata kalau kita tujuannya cuma mencari uang, tetap aset itu nggak akan kebeli karena uang itu selalu habis gitu, selalu habis buat kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau kita dibayarnya selalu dengan uang, itu aset itu agak bisa terbeli ya. Kecuali kita emang uangnya besar ya, setiap bulan dapatnya 100 juta, 50 juta ke atas gitu, insya Allah bisa sih bilang. Tapi kalau pendapatan kita setiap bulan masih di bawah 10 juta atau 10 juta, dan tetap habis aja buat sehari-hari. Tapi nabung setiap bulan cuma 1 juta. Iya ya, pada umumnya emang kayak gitu sih ya. Nah kemudian tahu-tahu PTBS ini awalnya dari mana? Apa itu Kang Alkian searching sendiri di Google, di internet, atau ada yang kenalin awalnya? Dulu kan pas saya nge-Grab itu 2019 Maret kan saya akhirnya ngojek nih, nge-Grab. Kerasa banget pendapatan makin kecil ya. Udah terdesak, istri mau lahiran,
Rumah ini saya masih ngontrak nih sampai sekarang. Oh jadi ini masih ngontrak Nah, tuh? ini masih ngontrak. Dulu saya ngontrak di sini dari 2017 pas pindah ke Purwakarta. Nah, nanti rumah 1 miliarnya lagi dibangun ya, teman-teman. Oh lagi dibangun, lagi proses dibangun, pembangunan lagi teman-teman. sekarang. Jadi ya dulu 2019 itu deadline-nya itu istri mau lahiran, mau bayar kontrakan, sayanya ngojek, nggak ada pendapatan. Akhirnya saya nyari tuh peluang bisnis apa yang emang hasilnya itu lebih cepat dan modalnya terjangkau. Gitu, saya nyari-nyari, kebetulan saya ada salah satu teman yang ada di bisnis PTBS dulu saya tahunya. Lalu saya kontak dan saya dikenalin lah. Langsung diajakin ketemuan di kantor pusat. Itu saya ketemuan, saya dikenalin. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan PTBS itu 2019, tepatnya bulan Juni atau Juli lah kalau nggak salah. Oh jadi di presentasi di kantor Presentasi itu bulan Juni atau Juli. dan juga supaya untuk mengetahui benar gak nih kantornya ada. Waktu itu di kantor mana Kang? Kantor pusat di Bandung. Oh, kantor pusat di Purwakarta, Bandung. deket lah. Oh dijelasin sama salah satu mitra di bisnis sebelumnya juga ya udah Iya, bilangnya? dan beliau udah dapat sampai rumah 1 miliar udah dapat ketika presentasi. Masya Allah. Itu dalam waktu yang sangat singkat kan? Iya, 1 tahun 2 tahun udah dapat semua reward. Masya Allah. 1 sampai 2 tahun bisa dapat rumah 1 miliar. Coba bayangin teman-teman, di dunia kerja teman-teman butuh waktu kerja berapa lama? Nah kayak gitu teman-teman. Nah kemudian dari situ apakah ketika di presentasi di ruangan itu langsung daftar saat itu juga apa gimana kan? Nah pas presentasiin saya sebenarnya udah tertarik banget. Ya cuman nggak langsung daftar karena uangnya juga belum ada. Bawa uang aja kagak mungkin itu kalau nggak salah ya. Oh ya penting mah kita pede aja dulu datang lah ke kantor ya. Dulu aja presentasiin dulu uangnya nggak ada. Lalu saya akhirnya memutuskan pulang. Saya nanti pelajari dulu ya, padahal emang uangnya belum ada. Jadi gengsi lah kalau saya minta didaftarin ya. Padahal saat itu kondisi istri mau lahiran juga kan, udah Iya. gitu jobless juga. Nah kemudian yang akhirnya membuat Kang Algian memutuskan untuk segera daftar itu dari mana itu modalnya, dari mana uangnya kan? Secara finansial lagi jobless, istri mau lahiran. Pas pulang ya nyari solusi kan, nyari solusi gimana caranya dapat uang gitu ya, untuk daftar 2.100.000 doang, masa iya nggak dapet gitu kan aneh. Iya. Itu saya aneh kalau misalnya saya nggak punya uang 2.100.000, oh berarti ada masalah dalam diri saya. Iya. Ya, nyari uang 2.100.000 saja masa nggak bisa, sementara di luar sana banyak orang yang uangnya miliaran gitu. Berarti kan rezeki itu pasti buat setiap manusia ya. Intinya kita mau ikhtiar aja ya, Nah, masa kita sih mau Allah ikhtiar. nggak ngasih kita minimal 2.100.000 buat orang yang benar-benar sungguh-sungguh ikhtiar untuk mencari. Cuman ya ketika di titik terbawah emang agak sulit ketika kita dalam masa-masa ujian ya. Saya nyari barang yang bisa dijual waktu itu. Karena nggak ada yang bisa dijual, cuma motor yang saya pikir masa iya motor dijual saya nggak bisa nge-grab gitu. Nah ada salah satu barang istri akhirnya dijual atau mas kawin dulu saya jual. Oh jadi awal daftar PTBS dengan jual mas kawin guys. Namun hasilnya kan bisa dilihat sekarang ya, mas kawin yang tadi dijual awalnya bisa jadi berlian mungkin nanti dibeliin. Kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah jual mas kawin, dan itu saya pakai daftar. Jual mas kawin saya yang jualnya sendiri ke toko mas, pakai daftar, sisanya buat lahiran anak saya. Nah, berarti kan di satu sisi itu posisi memutuskan untuk daftar kemudian jadi mitra. Nah, kemudian awal-awal menjalani itu kayak gimana sih Kang? Pasti kan ada kan pahit manisnya. Ya. Yang namanya perjuangan di awal. Karena saya terdesak kebutuhan ya. Terdesak kebutuhan karena baru lahiran anak juga dan harus bayar kontrakan juga di bulan depannya. Berarti saya ngejar gimana cepat dapat reward gitu ya. Dapat reward karena reward ini saya tujukan reward pertama motor ini untuk bayar kontrakan rumah lumayan dulu 15 juta setahun itu. Saya lihat rewardnya kan ada reward motor 15 juta awal-awalnya, dulu reward motor cuma 15 juta. Nah saya kerjain bener sungguh-sungguh gitu ya. Dulu saya karena belum tahu ilmunya, saya cuma ngandelin kerja keras doang ya. Jadi karena kan masih baru daftar nih, ilmunya kan belum masuk semua nih, belum tahu tentang training yang saya tahu ya udahlah lakukan aja. Ya lakukan aja setiap hari, setiap ketemu orang saya prospek, saya kenalin, itu aja yang saya lakukan terus. Jadi pakai sistem kerja keras. Terus itu siapa aja. Ya karena mungkin saya masih amatiran juga, belum dapat apa-apa, kemana masih pakai motor, akhirnya banyak yang nggak percaya, banyak yang ngedaftar. Mungkin dari 10, 20 sampai 30 orang yang saya tawarin ngedaftar cuma 1-2 aja. Ya masih hitung jari lah, nggak nyampe 10 yang ngedaftar itu di 1 bulan pertama ternyata yang daftar cuma teman-teman dekat aja. Teman-teman deket ya. Nah, Karena emang mungkin mereka ngelihat ini orang nawarin bisnis miliaran tapi nyamperin ke sini aja pakai motor. iya kayak gitu. Ada gambar kayak gitu kan pikiran dari teman-teman dulu. Ya pasti, walaupun nggak ngomong secara langsung, tapi ngomongnya banyak di belakang yang dia
di bisnis sebelumnya aja belum sukses udah ngajakin bisnis baru yang harganya miliaran. Itu banyak banget selintingan terdengar di belakang itu kayak gitu. Kayak Nggak gitu. percaya ke sayanya. Ya malum ketika nggak dipercaya emang kitanya juga belum jadi apa-apa. Tapi kan Iya. tugas kita ya ikhtiar aja terus. Dari Itu terus jadi sama. sebulan pertama nggak dapet apa-apa. Oh, sebelum pertama Nah, dapat komisi lah dikit setelah pendaftaran mitra, cuman nggak dapat reward dan saya harus bayar kontrakan. Bayar kontrakan juga nggak ada uangnya, jadi saya nunggak tuh sebulan tuh kalau nggak salah. Sambil saya akhirnya nyari-nyari pinjaman. Ternyata ya target dapat motor nggak tercapai di bulan pertama, bulan kedua saya jalanin nggak tercapai sama sekali. Sementara terus pengeluaran terus keluar, sambil ngecek juga kontrakan harus terbayar. Akhirnya saya minjem lagi. minjem Saudara, lagi. untuk nyari bayar kontrakan kan motornya belum tercapai. Iya. Juli, Agustus, September, Oktober tuh udah saya minjem, perlu bayar kontrakan dulu ya, minjem kasih pinjam 15 juta, saya bayar kontrakan, saya ikhtiar lagi Oktober, November saya ikhtiar lagi di PTBS lagi karena nggak ada lagi bisa nyari, masa ikhtiar di Grab terus, di Grab juga mau 24 jam juga nggak akan beli itu mobil. Nggak akan beli ya motor ambil rumah ya. Iya. Nah, jadi tetap tuh ikhtiar di PTBS intinya sambil ngojek. Kemudian waktu itu ditargetin, punya target pribadi itu berapa bulan mau tembus motor untuk deadline bayar kontrakan juga kan Bang? Iya, harusnya kan 1 bulan tuh. Tapi kan nggak dapat di bulan kedua nggak dapat. Jadi setelah saya kerja keras itu, saya berpikir kan kita nge-review kerjaan kita apa yang salah nih. Kok nggak dapat reward kata saya tuh ya. Banyak orang yang udah dapat rumah 1 miliar teman-teman saya di bisnis di PTBS ini yang senior. Kenapa saya dapat motor aja lama gitu kan, 2 bulan hampir 3 bulan nggak dapat gitu. Ya terus saya mempelajari nge-review ya. Keras saya ternyata ya nggak cukup dengan kerja keras doang, kita harus upgrade ilmu, kita harus kerja cerdas juga, ternyata nggak cukup dengan kerja keras doang gitu. Saya belajar akhirnya, saya beranikan belajar keluar kota walaupun nggak punya duit. Itu ada training salah satu leader saya di Bekasi bikin training Google Ads walaupun nggak punya uang, karena saya tahu ya namanya ilmu itu penting untuk membuat kita jadi lebih baik lagi dari hasil kerja sebelumnya yang belum baik. Ya udah saya belajar gitu. Saya ke Bekasi, saya belajar, saya pulang, saya pelajari, saya praktekin. Jadi di bulan November itu saya fokus online. Di bulan November setelah 2 bulan di offline itu nggak ada hasil, akhirnya Saya fokus online tuh online, di November saya fokus online di Google Ads. Pakai Google Ads itulah alhamdulillah di Desember awal saya dapat motor. Oh, jadi setelah fokus di online, mempelajari ilmu, upgrade ilmu, main Google Ads, dari situlah banyak calon mitra yang berdatangan. Ya banyak calon pembeli, calon mitra yang mau jadi tim saya. Itu jadilah. Tembuslah di bulan Desember. Ya, Berarti total 3 bulan pertama ya? Iya. 3 3 bulan hampir 4 bulan saya dapat motor. 4 bulan dapat motor 15 juta teman-teman. Di luar sana orang paling nggak tuh meredit 3 tahun baru bisa punya motor. Itu pun belum lagi cicilannya sama DP ya. Nah, kemudian sekarang kan 3 bulan pertama tuh udah kelihatan motor. Kemudian untuk dari motor ke mobil itu berapa lama tuh jangka waktunya? Dapat motor saya makin kerja keras lagi kan, karena alhamdulillah dapat motor saya yang ngojek itu saya jual buat bayar rumah, bayar utang ya, yang tadi minjam ya, minjam bayar kontrakan. Motor fixer itu saya jual, ada motor fixer di YouTube saya. Saya jual lalu motor dari PTBS 15 juta saya beli Honda Beat, sampai sekarang masih ada. Oh, dulu berarti reward motornya cuma 15 juta ya? Dulu 2019 masih 15 juta, sekarang udah 20 juta kan. Sekarang naik guys, 20 juta nominal motornya di PTBS. Nah, alhamdulillah, makanya buat mitra-mitra PTBS sebenarnya ini bisnis PTBS layak diperjuangkan. Karena apa? Karena emang mampu merubah atau bahkan mengangkat derajat teman-teman di luar sana. Nah, sekarang kan berarti Kang Agian bisa dibilang sukses. Untuk pencapaian apa aja nih Kang yang udah didapat? Ya, pokoknya setelah dapat motor ini saya fokus lagi, kerjain fokus online akhirnya. Jadi setelah saya review ternyata lebih enak di online ya. Online itu di rumah doang, saya ngerjain di ruangan ini dulu, di ruangan garasi ini belum ada. Belum ada mobil kan dulu kan, belum ada mobil, jadi garasi nggak kepake, saya jadiin ruangan untuk main Google Ads dan main YouTube. Akhirnya ketika dapat motor saya fokus menggunakan Google Ads dan YouTube. Dapatlah mobil di bulan Maret 2021. Nah, waktu itu setelah dapat motor masih nyambi Gojek kan? Nyambi Grab kan? Udah nggak ngojek lagi karena dari motor tuh udah punya pendapatan besar juga sih, lumayan jutaan. Oh, udah ada penghasilannya juga ya dari passive income-nya, teman-teman.
Nah, dari motor ke mobil benar-benar fokus di online. 3 bulan ke depan dari motor tembuslah mobil kan. Ya, karena di PT Situasi ini nggak dari set poin, tinggal nambahin aja poinnya. Alhamdulillah dari motor ke mobil itu 3 bulan kurang lebihnya bulan Maret, awal Maret saya dapat mobil pertama. Mobil senilai 150 juta. mobil senilai 150 juta guys. Berarti total 6 bulan ya dari awal Ya, 6 tahun. sampai 7 bulan. 6 sampai Pertama 7 daftar, bulan. Alhamdulillah dapat 170 juta motor plus mobil, belum termasuk komisi ya. Kalau komisi mah pasti dipakai buat harian, komisi royalti, bonus-bonus. Ya, jadi PTB sini ada komisi hariannya juga, teman-teman. Ada juga asetnya, ya asetnya berupa reward. Sekarang kan udah berhasil nih mencapai motor, mobil, rumah dalam jangka waktu yang bisa dibilang singkat ya. Kurang lebih berapa? 3 tahun ada? 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lebih. Kurang dari 3 tahun. 2 tahun setengah. 3 tahun tuh lebih. bulan Agustus, sekarang bulan apa? Juni. Nah, 2 bulan lagi tuh Genap 3 tahun. 3 tahun, bulan Agustus akhir tuh saya daftar PTB masih ingat. Nah, total sekarang ini berapa aja sih pencapaian yang didapatkan dari mulai motor, mobil sampai rumah? Motor 5, Motor 5 guys. terus mobil yang 50 jutaan dapat 3. Mobil 3. Pajero 1, rumah 1 miliar, 1 totalnya 2 miliar lebih sih. 2 miliar. Oh, dari reward aset ya. Iya. Itu di luar komisi ya. Ada juga reward prestasi itu udah dapat berapa? 25, 10, 35, 36 juta. Ada reward prestasi 36 juta. Ada komisi harian, mingguan, bulanan, itu udah ratusan juta juga. Tapi itu kan namanya uang, itu sebesar apapun pasti kepake buat sehari-hari. Iya. Ya nggak kepakainya itu dia reward yang bisa dibeliin saya tadi rumah. Ya, mobil. karena memang di PTB segini kita uangnya juga dikasih berupa komisi dan juga asetnya dikasih teman-teman. Betul. Nah, kemudian sekarang kesibukan sehari-hari apa nih Kang setelah berhasil atau sukses di PTB? Ya terus saya ngebina. Jadi tugas saya sekarang itu gimana caranya membuat tim saya itu dapat reward. Jadi tetap saya menginspirasi dengan bikin video YouTube ya, diupload ke YouTube saya, buat video di TikTok, terus ada training. Tapi semuanya masih dikerjain di ruangan sih, hampir 80-90% di ruangan. Jadi ya training Zoom meeting seminggu 3 kali ya untuk semua tim saya. Jadi dan saya juga masih ngonten di YouTube. Ya itu aja yang saya kerjain. Jadi nggak ada terikat waktu sih. Terikat waktu, semua saya ngerjain masih sama dengan yang sebelumnya. Cuma sekarang dengan tanggung jawab lebih besar, dengan juga saya ngebuat semua mitra-mitra yang ada di bawah tim saya itu bisa dapat reward juga gitu. Sukses ya. Jadi dahsyatnya di bisnis network marketing ini, kita baru bisa dibilang sukses kalau kita bisa mensukseskan mitra-mitra kita. Kayak gitu kan ya. Terutama yang bisa kita sukseskan adalah orang-orang yang mau berjuang sama kayak saya, sama kayak kita semua. Jadi yang mau berjuang lah nanti yang benar-benar dibimbing sampai selesai. Ya, betul. Pada intinya sih yang penting kita ketika udah jadi mitra, intinya harus mau belajar, upgrade ilmu, dan juga kita duplikasi cara kerja leader-leader yang udah berhasil, teman-teman. Kayak gitu. Nah, Kang, terakhir nih, motivasi buat teman-teman di luar sana untuk bisa sukses di PTB seperti apa, Kang? Pertama sih kalau pengalaman saya itu, yang pertama kita harus punya tujuannya dulu. Tujuan daftarnya itu apa gitu. Karena saya waktu itu sebelum daftar nggak punya mobil, nggak punya rumah, maka tujuan saya tuh pengen punya mobil, pengen punya rumah gitu. Itu tujuan sederhana saya sebenarnya itu. Saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, tapi cash, nggak mau kredit. Karena saya sebelumnya nggak punya, dan saya tahu kalau nyari di luaran sana susah. Kecuali nunggu warisan gitu. Tapi kapan nunggu warisan? Maksudnya nunggu orang tua meninggal dulu baru kita punya, gitu ya. Nah akhirnya ya udah saya berarti kalau nggak ada pilihan lain, ya udah saya sungguh-sungguh di PTB. Kan di PTB sini ada hasil mobil dan rumahnya. Mobilnya bisa banyak kan, rumahnya juga bisa banyak. Makanya saya benar-benar total ngerjain di PTB, nggak ngerjain yang lain. Gitu. Jadi kalau ada training saya ikutan, ada seminar saya ikutan. Jadi sampai saya ngerasa mampu, bisa gitu. Online saya bisa, offline saya bisa. Nah ketika udah bisa semuanya, maka insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya gitu. Tapi kalau teman-teman belum bisa, berarti teman-teman upgrade ilmu terus. Kalau ada training online di tim saya ikutan. Kalau ada training yang saya share ikutan. Ikutan aja semuanya, karena nggak mungkin Allah tuh nggak ngasih uang. Pasti ngasih uang, tapi belum tentu Allah ngasih rumah sama mobil. Karena rumah sama mobil itu emang harus kita pas pantas dulu. Kalau uang buat sehari-hari makan tuh Allah pasti ngasih, karena itu kebutuhan kita setiap hari. Tapi untuk bisa punya kendaraan, rumah tinggal, itu ada ujiannya, terutama harus upgrade ilmunya dulu. Ketika mampu baru, seperti halnya nih kita punya anak, anak kita itu nggak usah minta dulu uang baru kita ngasih makan, enggak, pasti
nggak tanpa minta pun kita kasih makan anak kita, bener nggak? Mau umurnya 5 tahun, 10 tahun, ya selama masih jadi anak kita di rumah pasti nggak usah minta dikasih makan. Tapi ketika anak kita 10 tahun minta mobil, dikasih nggak? Enggak, nunggu dia pantas dulu, Pak. Iya, belum. Saya nganalogin kayak gitu. Sesoleh apapun anak kita, kalau masih belum waktunya minta mobil, minta motor, belum waktunya nih. Walaupun kita tahu dia soleh, nggak akan kita kasih dulu. Sampai dia mampu secara umur, secara pendidikan dia udah siap, dikasih kan? Karena emang kalau belum waktunya bisa jadi malah membahayakan dirinya sendiri ya, Nah, anak kecil itu tersebut dia. kalau memang minta motor atau mobil, karena emang belum pantas. Gitu. Makanya di PTBS itu sama teman-teman harus berani berproses. Tapi selama berprosesnya harus belajar seperti anak tadi kan. Iya. Anak tadi pengen sekolah pasti disekolahin. Untuk apa? Untuk memantaskan diri dia. Kalau kata kita udah sekolahnya aja udah lulus, udah pinter, pasti dikasih mobil sama rumah. Pasti orang tuanya ngasih. Kalau orang tuanya mampu, kalau nggak mampu orang tuanya nyuruh dia kerja gitu. Nah, jadi itu aja teman-teman, sesi ngobrol-ngobrol santai saya sama Kang Algian nih. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi, dapat motivasi juga dari Kang Algian, yang mana awalnya bisa dibilang from zero to hero, teman-teman. Dari awalnya bukan siapa-siapa, sekarang mungkin sudah dikenal ya, karena kan beliau main online juga ya, main online, main YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa diklik like. Buat yang ada pertanyaan, jangan lupa diklik kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau langsung daftar di tim saya dan juga Kang Algian, bisa langsung chat WA atau link WA di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman, kalau ngobrol-ngobrol saya dengan Kang Algian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, Go berkah Nori. Pak.